Akhirnya bisa bikin video lagi buat channel ini. Gila, nggak kerasa ya, 2 tahun channelnya nggak diupdate ya, karena banyak faktor. Yang pertama karena sibuk dengan pekerjaan utama, terus juga sibuk dengan channel YouTube yang satunya. Terus kemarin juga COVID ya, kita ada COVID. Dan terakhir itu channelnya bermasalah. Akunnya itu bermasalah. Yang jelas nggak bisa login. Mungkin karena emailnya juga bermasalah. Terus juga sempat ganti handphone. Jadi ya gitu. Oke, saya kan coba bikin video lagi. Coba sharing lagi apa yang saya tahu. Tapi mungkin belum bisa rutin. Tapi ya saya coba mungkin ya sekitar sebulan sekali kali ya upload videonya. Ini aja masih bingung kontennya mau nerusin yang mana. Mungkin teman-teman bisa kasih saran untuk kontennya. Oke, kalau dari video-video sebelumnya di komentar itu beberapa ada yang tanya tentang simulator rangkaian elektronika yang biasa saya pakai. Saya pakai yang versi online, versi web. Ini dari filestat.com. Nanti linknya saya tulis di deskripsi biar teman-teman juga bisa coba. Kayak ini tampilannya, kalau misalkan kita buka di filestat.com/circuitjs.html. Ini tampilan pertama, mungkin agak sedikit membingungkan buat teman-teman yang belum mengerti. Jadi kita langsung aja ke menu file, terus new blank circuit. Oke, biar ini kita hapus dulu. Oke, ini simulator untuk rangkaian elektronika berbasis web. Tidak 100% sempurna, masih banyak beberapa bug. Terus ini bukan web saya, walaupun belum sempurna, tapi kita bisa pakai buat belajar. Oke, di atas ini ada menu, ini file, terus ini untuk bikin file baru, ini buat buka file, biasalah kayak software biasa. Ada simpen file, karena apa yang kita bikin kita bisa simpan sebagai file di komputer kita, buat nanti kita buka, print, terus juga untuk full screen. Edit standar software, terus juga ini buat gambar, nanti gambar rangkaian komponen. Jadi kita bisa nambahin kabel, resistor, pasif komponen, kapasitor, macam-macam. Lumayan banyak ini untuk komponennya, dan beberapa sudah ada komponen fixnya, ada kodenya. Jadi nanti kita lebih gampang. Lalu yang keren ini dia ada scope, ada oscilloscope, cukup membantu. Terus ini pilihan-pilihan untuk opsi tampilan macam-macam. Misalkan kita mau layar backgroundnya putih, tapi kalau saya untuk rangkaian elektronika lebih seneng warna hitam biar bisa ngelihat arusnya nanti. Lalu terakhir ada sirkuit. Nah, ini sirkuit ini template, jadi bawaan. Jadi misalkan kita mau belajar tentang resistor, dia sudah ada template-nya, tinggal kita buka resistor. Nanti dia ngasih rangkaian sederhana berikut aliran arus atau aliran elektronnya. Ada switch yang kita bisa buka tutup. Cuma sayangnya nggak ada penjelasannya atau deskripsinya, jadi kita nggak tahu fungsinya. Banyak ini untuk sampel-sampelnya. Teman-teman bisa coba atau bisa lihat satu-satu. Oke, kita akan ke file baru. Kita akan bikin rangkaian baru. Tapi di video kali ini kita nggak akan terlalu detail. Ini cuma pengenalan aja, khususnya buat teman-teman yang belum tahu webnya, biar nanti bisa belajar sendiri. Nah, menu draw ini, menu gambar ini kita bisa akses lewat klik kanan. Jadi mouse ini kalau kita klik kanan, dia buat nambahin komponen, jadi lebih enak. Terus juga ada shortcut. Jadi kalau misalkan kita W, ini buat bikin kabel. Kalau misalkan kita pencet R, dia akan bikin resistor. Untuk ngerubahnya kita klik kanan, edit, berapa ohm, saya minta 100k ohm, nanti dia akan jadi 100k ohm. Jadi kalau kita klik kanan, ini menunya sama dengan menu yang di atas, draw. Oke, untuk menghapus, tinggal klik aja terus tombol delete, klik delete, atau kita klik kanan, delete. Untuk drag-nya, shift ini buat kita pindahin komponennya, jadi pakai shift di keyboard. Shift buat pindahin, terus kalau control ini buat mindahin poinnya, titiknya itu pakai control. Scroll mouse, zoom in, zoom out. Terus kalau alt di keyboard ini buat ngedrag layar. Jadi kalau misalkan banyak nanti
Kalau misalkan kita pakai Alt, klik mouse, maka dia akan ngedrag layarnya. Cuma kadang ini susah diklik mouse-nya, kadang suka miss kita ngeklik. Mungkin di awal kayaknya kita gambar dari skematik aja yang sudah ada. Mungkin apa ya, distorsi mungkin. Efek gitar, yang paling gampang kayaknya Electra Distortion. Oke, ini Electra Distortion. Kita akan bikin ini, terus saya akan coba jelasin sedikit, sama kita akan ngelihat arus sinyalnya. Ini distorsi buat gitar. Oke, di sini ada input untuk baca rangkaian, khususnya untuk arus. Kita biasanya dari kiri ke kanan. Oke, ada input. Nah, di sini juga ada input. Karena ini kita mau bikin buat gitar, sinyal dari gitar, dari pickup gitar listrik, itu sinyal AC. Jadi sama seperti listrik di rumah, sinyalnya AC. Jadi kita kasih sinyal AC, sinyal AC, voltase AC, 2 sumber. Sumber artinya ya, kalau AC kan kita pakai 2 kabel. Oke, ini kita bikin standar aja, biarin aja 40 Hz. Terus satunya kita ke ground. Kalau ground itu shortcutnya G, jadi di keyboard tinggal pencet G. Terus kita garis ground. Itu inputnya sudah, tapi ini nilainya hanya contoh. Jadi bukan frekuensi asli atau voltase asli dari pickup gitar. Ini cuma buat contoh aja. Terus ada coupling. Nah, coupling kapasitor 0,1 UF. 0,1 F. Kapasitor itu C. Kita kasih 0,1. 10, 0,1 itu berapa? 0,1 100 N. Oke, sudah ada coupling kapasitor. Jadi ini namanya coupling. Coupling itu apa nanti dibahas. Oke, terus kita kasih kabel dulu nih. Kita kasih kabel sedikit. Kabel itu wire. Terus kita kasih transistor 2N3904. Transistor itu ada di aktif NPN. Kita pakai NPN karena di sini dia pakainya NPN. CBE, base, kolektor, emitor. C-nya di atas, E di bawah, B-nya di tengah. Pasangin ya. Sudah, transistor sudah. Oke, terus kolektor ketemu resistor 2,2 M. Kita kasih kabel dulu sedikit, lalu kita kasih resistor. Oke, ini 2,2 M. Terus kita kasih kabel ke bawah. Oke, lalu ada resistor lagi 47K ke atas, 47K, dan input voltase DC. Ini dari adaptor biasanya. DC 9 volt atau baterai atau batu baterai 9 volt. Input source DC, voltage source 2 terminal. Oke. Lalu sisanya kita kasih ke ground. Oke, lanjut kita ke resistor 680R. Dari emitor kita langsung ke ground. Terus ada kapasitor lagi sama 100N. Terus dioda. Oke, karena ini dioda mengarah ke atas, jadi kita tariknya dari bawah ke atas. Dioda itu D ke atas. Oke, nah di sini ada model dioda. Ini sudah ada beberapa. Pas 148 switching diode ya. Lalu ada ground, kita kasih kabel sedikit. Lalu ada dioda lagi yang ke bawah. Lalu ada ground. Ini pakainya 34A. 134. Nah, ini germanium. Oke, nah di sini ada potensio, tapi kita nggak akan pakai potensio kayaknya ini. Langsung aja ke output. Outputnya kita pakai analog aja. Oke, ada yang kurang. Oke, ini ada 2 jalur sinyal. Jadi ini dari pickup gitar. Sinyalnya AC dan DC. Coba ini kita kasih 9 volt. Oke, ini DC, ini AC. Nah, biar dia nggak tabrakan, istilahnya biar nggak tabrakan, kita butuh coupling di sini. Ini coupling ini buat memisahkan jalur DC dengan jalur AC.
biar dia nggak tabrakan. Oke, coba kita tes. Di sini ada, di kanan ini ada reset, berarti kembali ke awal. Run stop ini sepertinya ada yang salah. Kalau misalkan kita klik run stop, dia nggak jalan, berarti ada yang salah. Oke, elektronnya sudah jalan, tapi dia lambat, jadi nggak kelihatan. Kita perlu cepetin sedikit, baru kelihatan dia. Oke, kita cepetin aja sedikit. Oke, 2,2 M. Oke, ini dari baterai 9 volt atau dari adaptor. Karena dia DC, jadi arusnya lurus, maju. Terus yang sinyal AC dia bolak-balik, maju mundur, maju mundur. Oke, kayaknya ini kita ganti dulu. Kayaknya terlalu besar ini kalau untuk pick up. Pick up gitar mungkin sekitar maksimum sekitar 300 mili kali ya, milivolt. Oke, terus kita view in new scope buat ngelihat sinyalnya. Jadi ini kalau kita jalanin, ini sinyalnya, sinyal dari pickup, ini sinyal AC naik turun. Kita stop dulu, dia puncaknya di 300, terus turun ke 0, terus ke bawah ke minus 300 milivolt. Karena ini ampere kita matiin dulu. Kita mau ngelihat sinyalnya dulu. Oke, ini sinyal input dari pickup gitar. Oke, dia di 300 milivolt. Nah, outputnya kita juga bisa pasang scope. Kita tampilin view in new scope. Oke, jadi ini input, ini output. Ini ada di sini di output. Jadi sinyal yang tadinya seperti ini, sine wave, jadi seperti ini. Nah, sudah di clipping. Nah, ini sudah di distorsi. Nah, distorsi ini pakai ini ya, transistor ini ya. Transistor tadi yang dipakai itu, kalau di sini dia pakai 2N3904, tapi di sini yang kita pakai standar transistor yang paling umum. Ini juga mirip-mirip sama yang ada di sini. Jadi kalau kita pause, kita stop. Di sini kanan kiri dia ada input dan outputnya, voltnya. Jadi inputnya itu di 300 milivolt, lalu didistorsi sama transistornya jadi 700 milivolt. Jadi bisa dibilang 3 kali lipat. Terus clipping sehingga dia, nah ini bentuk distorsi ya. Jadi kalau distorsi sinyalnya salah satunya seperti ini. Nah, kalau kita lihat arus AC ini yang bolak-balik, dia nggak sampai ke atas karena di blok ini ya, di blok sama resistornya 2,2 mega, karena tinggi banget ini resistansinya. Ini kalau misalkan kita ganti cuma 100 kilo ohm gitu, dia akan bocor, dia akan balik lagi, nanti jatuhnya tabrakan di sini, hasilnya jadi berantakan sinyalnya karena bocor dia lari ke arus DC. Jadi mesti kita pastikan kita blok 2,2 mega. Safety kayaknya kalau untuk 1 mega juga bisa. Jadi arus elektronnya masuk ke transistor. Jadi seperti didorong. Dan arus ke transistor dia cuma maju. Jadi nggak ketarik sama AC. Oke, terus kalau dilihat, kalau teman-teman yang belum nonton tentang transistor, mungkin nonton dulu video saya pengenalan singkat tentang transistor. Terus coupling lagi buat misahin DC dan AC, dan outputnya jadinya juga AC karena dia maju mundur. Lalu ada dioda, ini dua dioda, dan karena ini dioda jadi arusnya cuma satu arah, jadi mirip-mirip seperti rectifier. Ini juga tentang dioda dan rectifier sudah saya bahas sedikit di video sebelumnya. Oke, kayaknya untuk kali ini kita nggak terlalu detail bahasnya, maksudnya bahas rangkaian ini, karena video ini lebih ke pengenalan webnya, bukan ke rangkaiannya. Oke, kayaknya ini videonya sudah kepanjangan. Nanti malah bikin bingung. Oke, itu dia pengenalan webnya falstart.com buat simulasi rangkaian elektronika. Seperti yang saya bilang tadi, ini belum 100% sempurna, tapi buat belajar oke. Buat belajar ya oke lah. Oke, semoga bisa memberikan informasi buat teman-teman. Semoga bermanfaat. Terus selamat mencoba, selamat belajar. Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.